Kita di sini ada dua pembicara yang sangat spesial, beliau manajer Qualified dan Bapak Direktur Top Income nomor 1 CRP. Untuk yang pertama, pembicara pertama yaitu untuk mengisi sharing hari ini atau meeting hari ini, beliau manajer Qualified Indonesia dengan penghasilan kurang lebih 100 juta per bulan, dan rumah beliau baru yang ditempati ini kurang lebih senilai 2,5 miliar dan beberapa aset yang lainnya. Dan baik, Bapak Ibu, kita sambut aja pembicara yang pertama, beliau Bapak Busro Al-Jafari, manajer Qualified Milagros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC ini ngedap-ngedapi ya gimana. Jadi apa wacananya kayak jadi seminar, padahal ini home sharing. Tapi karena semangatnya beliau, yang lain ketular. Kon ngade kabeh, kon lungguh kabeh. Pastor joget. Pasang metu. Karena tadi MC-nya juga lupa tidak membuka acara dengan doa, dan memang biasanya saya yang buka. Jadi kita buka, kita doa bersama-sama. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita kabarkan, kebaikan yang kita syiarkan Wasilah Milagros ini benar-benar membawa manfaat, membawa berkah, dan pulang dari sini juga semangatnya meningkat, rezekinya berlipat-lipat. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir. Jadi ini belum acara tasakuran rumah Bapak Ibu, jadi jangan membayangkan ada sate, ada soto, ada bakso, semua ada gulai. Jadi nanti ekspektasinya berbeda nanti pas makan dokorano sate nih. Jadi ini masih dalam rangka home sharing, home meeting, bukan home sharing ya, home meeting rutin. Karena seperti yang disampaikan Bu Mika tadi, ini adalah sebenarnya kemarin saya agendakan di cafe Red Bull yang biasa kita pakai. Pak Andi minta di sini, ya sudah, ya saya paham maksudnya Pak Andi betile omah no kita ngono. Jadi ya mudah-mudahan ditiliki Direktur Milagros ini, insya Allah ya jadi barokah dan cepat jadi gitu. Karena ketika saya banyak belajar Bapak Ibu, sekali lagi ketika saya banyak belajar dari triliuner, miliarder, jutawan, apalagi miliarder Milagros, ketika saya baca berbagai buku dan literasi yang saya pahami, ternyata orang sukses itu berawal dari dua hal. Dengan siapa dia berkawan dan dengan apa yang dia baca Bapak Ibu. Dan awal ketika saya gabung Milagros itu saya memang diajak Pak Andi Bawono ke rumahnya Pak Agus Purnomo. Di Torrega rupane omah sing jarene 19 miliar ki kaya apa empuke, kaya apa kamare. Waktu Pak Andi Bawono bikin rumah ya, seharga mungkin 2 atau 3 miliar ya, saya sering main ke rumahnya Pak Andi. Dulu rumahnya Pak Andi kecil. Ya sama ini besar inilah yang dulu sebelum di Brookgate. Ya dengan harapan apa? Energi itu memang benar-benar ada Bapak Ibu, yang disebut energi kuantum atau apa ya, dalam bahasa NLP itu memang bisa nyetrum. Dan literasi yang saya baca dari beberapa mentor yang saya pahami, energi itu bisa nyetrum. Jadi dengan siapa kita berkawan? Saya sering berkawan dengan Pak Andi, Pak Agus Purnomo, Pak David, miliarder, dan itu nyetrum, benar-benar nyetrum. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar, itu sebenarnya nggak banyak teori. Kunjungi aja rumahnya.
rumahnya Pak Andi. Pak Motor ternyata belum pernah ya. Wis dadi leader klub wedur bareng sama Pak Andi. Jadi ben nyetrum Pak Motor. Dulu saya nggak paham Bapak Ibu. Ngopo to kok ngajak omahe Pak Agus Purnomo. Omah gede wis biasa oke ning Semarang kok leren diajak ning Bogor omahe Pak David. Ternyata ada Bapak Ibu energi itu. Karena manusia itu makhluk visual. Makhluk apa Bapak Ibu? Makhluk visual. Dia mampu nyetrum gambar itu karena otak kita ketika kita dibelah itu ada energi listriknya, dan energi itu doa, dan semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tidak usah banyak teori belajar, nanti ilmunya biar Pak Andi semua yang menyampaikan. Tetapi yang jelas ketika saya gabung di Milagros itu hanya saya punya satu keyakinan, saya harus bisa berubah. Nah, tidak berubah, ya mungkin saya seperti Bang Mota kerja di BPR atau jek jogo masjid, jek resik-resik masjid. Loh, apa karena resik-resik masjid api? Oh api, merah api tidak mampu bertahun-tahun saya jaga masjid. Api, tapi saya pengen membagikan hal yang lebih banyak. Bang Mota kira-kira sudah kesetrum belum dengan saya? Saya sudah berkunjung berkali-kali ke rumahnya Bang Mota. Merah kesetrum banget kan. Yung Nji Ma'ruf ya memang mandek tak parani tak setrumi. Jadi engko nek ana mitra sing arep mandek diparani disetrumi. Disetrumi kok jarak mlaku, jajake sing enak. Insyaallah nyetrum ya kan. Ketoke awar kowe kok enak. Seperti itu ya. Jadi tetapi hal yang perlu kita belajar yaitu dari kisah-kisah orang sukses, dan kita sadar kita lagi hari ini membangun peradaban, membangun mental. Kemarin sudah saya sampaikan di timnya Bang Motar di Godong, tetapi ilmu memang harus dimurojaah, diulang-ulang. Kita hari ini sadar nggak sadar lagi bangun mental Bapak Ibu, mental kaya, mental sukses, dan mental pengusaha. Dan kadang kita nggak sadar yang namanya mental pengusaha, kita itu belum ada titisannya mungkin. Karena kita memang belum terbentuk Bapak Ibu, dan hari ini kita lagi proses belajar membentuk mental kaya, mental sukses, mental entrepreneur, mental pengusaha. Jadi ini bukan sesi ceramah, bukan sesi seminar ya Bapak Ibu, ini sharing. Apa yang saya rasakan saya sharingkan ke jenengan. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi, jadi motivasi bersama. Saya bisa sampai posisi ini jadi manajer itu tidak banyak ilmu, tidak banyak cara, hanya satu keyakinan bahwa saya harus bisa. Lalu minta doa istri, minta doa anak, minta doa orang tua, minta doa kiai, minta doa ustadz, ya termasuk Ustadz Fuad, Ustadz Solihin, ditambah ada Pak Yai Rohim, ada Pak Yai Ma'ruf. Wah, tambah kuat ini. Tidak mungkin kalau tidak berhasil. Benar apa benar teman-teman? Jadi itu Bapak Ibu, kalau istri Anda sudah mendoakan, suami Anda sudah mendoakan, Ustadz Kiai Anda sudah mendoakan, kurang apa lagi? Tinggal kita maksimalkan ikhtiarnya. Jadi nanti di tanggal 21 kita kedatangan Pak Agus Purnomo ya, di tanggal 21 Maret. Kalau masih mentalnya masih belum mental pengusaha, belum mental kaya, belum mental sukses, ya kita wajib membuang mental block kita. Mental block itu apa? Mental yang menghalangi kesuksesan kita. Biasanya saya sebut 3M. Minder, malu, malas. Kalau malas itu tidak hanya penyakit bangsa. Sejak zaman Rasulullah sudah mengajarkan doa agar kita dijauhkan dari rasa dan sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, lemah ya kan, wal kasali ya, dari sifat malas. Apalagi wayaudan ya kan, iso wiridan mangkat ora padahal arep promo. Pernah nggak seperti itu Bapak Ibu? Sering ya kan? Sering. Itu kita pengalaman. Kita aku. Jadi itu pun saya ngalami Bapak Ibu. Tetapi karena saya disetrum Pak Andi, diteleponin ya kan, di WA-nin. Kita bisa belajar dari Pak Andi. Kalau mau belajar ilmu Milagros di Pak Andi. Kalau mau belajar ilmu agama ke Yai Ma'ruf itu dalil apa wae lotok ya kan.
Tapi hari ini kita lengkap Bapak Ibu, kita sudah punya ilmunya, nanti kita tinggal maksimalkan. Yang jelas, kalau dari saya ulang sekali lagi, untuk membangun mental kaya, mental sukses, kita harus membangun keyakinan. Dan ada 3 hal untuk membangun keyakinan. Yang pertama adalah mengubah mindset kita dulu. Mengubah apa Bapak Ibu? Mindset. Jadi mindset itu di sini. Kalau di sini namanya mindset, ya kan? Jadi mindset kalau nggak dirubah nanti terjadi mindset karena mentalnya belum siap. Di luaran sana banyak Bapak Ibu agak proses sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun udah berubah. Milagrosnya Facebooknya sudah nggak iklan Milagros, tapi iklan sabun, iklan baju, iklan mebel. Jadi lagi kayak supermarket atau swalayan. Facebooknya isinya ono kabeh. Itu nggak bisa Bapak Ibu seperti itu. Nanti kita bisa belajar dari Pak Andi Bawono. Kenapa kok bisa konsisten dan istiqomah? Dan kita tahu ya Tat Solikin ya, orang yang istiqomah itu wawal karomah. Karomahnya besar. Pak Andi punya ilmu apa? Nggak punya ilmu apa-apa. Tapi beliau istiqomah. Akhirnya karomahnya kelihatan. Oh iya ya. Motivasinya ditunggu di banyak tempat dan di banyak orang. Kadang buat rebutan. Arep ngisi kono, mau ngisi kene, ngisi kota kono, apa kota kene, gitu kan. Belum lagi Pak Nasehan, sama seperti beliau Pak Andi. SD Werak lulus tapi jadi direktur Milagros. Itu motivasinya Pak Nasehan ditunggu di mana-mana, di Pekalongan ya. Terus kayak kiai gede kayak Pak Yaitur lah gitu. Kira-kira ngono. Di luar pandemi ya Yaitur ya. Oh, di luar pandemi itu serak kobrene. Terus tekan luar negeri tuh kan Kalimantan Yaitur gitu. Jadi kita bersyukur ketamon orang-orang top di sini. Gitu ya, Isolikin. Yaitur itu udah melalang buana di Indonesia itu dakwahnya. Jadi merubah mindset kita Bapak Ibu, karena kita itu nggak terlahir jadi anak pengusaha, anaknya Bob Sadino atau anaknya siapa yang ya kan keluarga Cendana atau Cikeas itu kan. Jadi mental kita itu kadang, mohon maaf ya, ini agak kasar, kayak mental kerupuk terkadang. Jadi awalnya semangat, kerupuk itu kan kalau habis digoreng itu kan kriak-kriak keras itu, semangat itu kan. Tapi pas kerupuknya kena air, kena hujan, itu kan langsung dilek, itu enak banget itu kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Makanya kita harus membangun mindset. Dan menurut saya Pak Nur ya kan, Pak belakangnya Pak Nur siapa? Pak Nur Koles dalamnya putih. Dempet gini. Ngomong lain dempet. Lah ning dempet kono Pak Nur Koles nuwun sewu lek jenengan ora ketemu pengusaha, keluarganya jenengan ora pengusaha kok arep dadi pengusaha Milagros. Itu mesti ono sing sinis ya. Ono wis diomong. Sama seperti saya ngawali. Kowe iki ngopo dodol banyu larang dodol. Iku nek mentale ndak kuat iso dol. Apa meneh saya pernah demo di PP ketemu jamaah, lho Pak Ustadz kok dodolan banyu. Lho secara mental saya manusia bisa don asem ya ketemu jamaah malah nang kene itu kan. Makanya kita bangun mindset kita. Kita itu lagi membawa kebaikan. Ketika saya belajar dari Dewa Selling, siapa yang kenal Dewa Selling? Ya kan? Dia dulu terlilit utang sekitar 5 miliar, itu bisa lunas dalam 3 tahun. Dewa Selling ya. Ada yang kenal Dewa Selling? Rumahnya Bandung. Itu ternyata saya dapat ilmunya. Jualan apapun kuncinya adalah transfer belief. Transfer apa? Belief, keyakinan. Kalau kita yakin bahwa Milagros itu membawa kebaikan, membawa keberkahan, membawa khair-khair lainnya, kebaikan-kebaikan lainnya, maka jenengan ketika dapat kesulitan, penolakan, itu tidak akan menjadi beban. Apalagi kita paham betul, innamal usri itu pasti yusra. Nggak usah insya Allah yusra, nggak usah. Maka sering Ma'ruf ketika memberi ucapan selamat ke member baru atau Bang Mohtar, selamat datang di komunitas Milagros ya kan.
kesuksesan adalah sebuah kepastian, berjuang adalah pilihan. Itu memang benar, sukses itu pasti. Yang perlu kita kita lakukan adalah memastikan bahwa kita sudah merubah mindset. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masih ingat Bang Mutar yang kedua apa? Gunakan kekuatan husnuzon atau the power of husnuzon. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi ketika saya mendapat kesulitan, mendapat penolakan, langsung saya lapornya ke Allah. Lapornya ke siapa? Ke Allah. Ya Allah, Engkau pasti sudah menyiapkan 10 orang buat saya. Ya Allah, ketika saya ditolak 10 orang, saya bilang ke Allah, ya Allah, Engkau pasti sudah menyiapkan 100 orang. Jadi Bu Win tidak usah khawatir, gabung di sana, gabung di sini, nggak akan ketukar. Pasti Allah sudah menyiapkan yang lebih baik daripada yang gabung ke Yiro Ma'ruf. Mesti kok diganti umpomo ngono lho Bu Win. Umpomo ngono lho. Iki sapa iki? Contoh. Jadi targetnya Bu Win. Tenang Bu Win. Engkau pasti Allah sudah menyiapkan 10 orang yang lebih baik dari yang ini. Itu. Maksudnya Gusti Allah ki ngene lho, nek ana wong sampean incer kok ora gabung ning jenengan, iku mesti Gusti Allah ngentengke jenengan, oh cakae ketok ngabot-ngaboti aku. Ngono. Dadi durung mesti nek wong gabung nang awake mesti apik, durung mesti. Durung mesti wong nek ora gabung nang awake dhewe iki wah rantuk member. Enggak. Saya itu santai aja kayak di pantai, slow kayak di pulau. Karena apa? Aku yakin Gusti Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Betul apa betul? Nah, ini yang harus jadi keyakinan kuat kita. Ketika kita sudah tawakal, bahwa hasbu, pasti Allah akan mencukupinya. Tapi kok aku kok ijek angel golek member. Nah, hati-hati. Ucapan adalah doa. Jangan-jangan kita kangelan itu karena sering mengucap yang angel kan. Jadi itu namanya magnet rezeki. Apapun yang kita ucapkan itu sulit, maka hidupnya akan sulit. Apapun yang kita ucapkan mudah, maka hidupnya akan mudah. Coba Bapak Ibu sering mengucapkan, saya adalah leader, manager, director Milagros yang akan sukses, bahagia, sejahtera, dan berkah. Itu Anda tulis di status Facebook dan di mana-mana. Kemarin sudah saya sampaikan berkali-kali. Kita itu memang mentalnya bukan mental pengusaha. Mentalnya mental kebanyakan negatif. Bagaimana Anda? Kalau Anda buka televisi, informasinya banyak yang negatif atau positif? Negatif. Siapa yang di sini suka nonton Ikatan Cinta? Oh, enggak ada. Di sini enggak ada. Di luar sana banyak. Enggak ada yang aku maksudnya kan. Apalagi kalau yang di Indosiar, ku menangis, gitu kan. Berita yang lain ya, perampokan, corona terus diulang-ulang terus. Beritanya tiap hari di TikTok, di Facebook. Bagaimana kita dapat inspirasi, motivasi, profil wong sukses apa meneh uripe ning dempet ya. Ketemu cakui meneh. Ora berubah-ubah untung jenengan diajak Inor tembriki ya kan. Kita harus bersyukur pada orang-orang yang ngajak, ya, mendorong kita untuk selalu bertumbuh dan berkembang agar hidup kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Setuju Bapak Ibu? Jadi menggunakan kekuatan husnuzon kita, karena Allah itu tergantung prasangka kita semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengubah mindset, sudah menggunakan kekuatan husnuzon, kayaknya mustahil kalau Bapak Ibu nggak sukses. Kayaknya mustahil Bapak Ibu nggak bisa jadi miliarder berikutnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, setelah kita mengubah mindset kita menjadi mental kaya, mental sukses, mental pengusaha, karena Rasulullah juga mentalnya mental pengusaha. Lalu kita gunakan kekuatan husnuzonnya Allah. Lalu yang ketiga, kita praktek berulang-ulang Bapak Ibu. Rasulullah kira-kira dagangnya sekali, 2 kali atau berkali-kali? Berkali-kali. Lintasnya lintas negara, orang mau lintas kota. Ya kayak Ustadz Solikin barang sampai Medina. Lah
Wong kene Purwodadi kok wis rumangsane adohe ra karuan. Padahal Kanjeng Nabi iku nek dagang itu lintas negara. Dari pinggiran kota Mekah sampai Syam ya kan, sampai Madinah, sampai Irak ya kan kalau sekarang. Lah dodol Milagros akeh tekan Meranggen kok rumangsane wis ado. Gitu. Macet sahabat itu kan. Rasulullah orang nggawa Innova kaya Innur ini ora. Gawane onto karo kedelai, kedelai. Orang ana handphone itu kan. Lebih sulit, kita itu banyak dipermudah di era milenial ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Yang ada hanyalah apa? Mau atau tidak mau, bukan bisa atau tidak bisa Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan banyak motivasi karena saya yakin jenengan bisa hadir ke sini melihat bukti seperti ini harusnya udah jadi inspirasi dan motivasi. Selanjutnya secara teknis Pak Andi nanti bisa men-sharingkan bagaimana agar kita bisa mencapai posisi direktur seperti beliau. Mungkin dari saya itu dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti aja setelah Pak Andi. Selanjutnya kepada beliau Bapak Haji Andi Bawono Utomo dipersilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara yang sangat berbahagia ini di rumahnya Bapak Busro ya, manajer Milagros Indonesia ya. Terima kasih Pak Busro telah mengundang saya di acara ini home sharing ya. Tadi ini saya baru aja di rumahnya Pak Yuli. Mana Pak Yuli? Nah Pak Yuli, saya jam 9 udah di rumahnya Pak Yuli. Jam 9 atau jam 10 ya? 9 Pak ya? Saya kemarin dari Magelang. Kemarin saya ngisi acara meeting di Magelang. Terus dari Magelang saya tidak pulang karena kemalaman. Saya ke Ungaran, saya nginep di Ungaran. Lalu rumahnya dekat Semarang, Ungaran. Kalau saya pulang nanti kesiangan. Terus saya nginep di Ungaran sampai Ungaran jam 10 malam. Terus tadi jam 8 berangkat ke rumahnya Pak Yuli. Dan alhamdulillah sekarang jam 2 sudah ngisi lagi di acara rumahnya Bapak Busro. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ini dari beberapa kota ya. Ada dari mana? Purwodadi. Purwodadi, terus mana? Demak ya. Banjir ya? Muter Pak. Ya alhamdulillah dinikmati aja. Ya di mana-mana banjir ya, di mana-mana pandemi, di mana-mana banjir ya. Kalau kita menyalahkan keadaan tidak bisa. Ya kita harus masalah harus selalu dihadapi. Ya kita harus bisa melayang-layang di tengah-tengah masalah. Supaya apa? Ya kita tetap bisa eksis. Ya tadi sudah dijelaskan sama Pak Busro. Ya alhamdulillah ini saya bersyukur sekali. Saya masih ingat sekali tahun 2015 ketemu Pak Busro. Ya, waktu itu Pak Busro masih kos di Puspojolo di rumahnya Pak Daroja. Ya, waktu itu masih kos. Saya datang ke rumahnya Pak Busro pinjem uang. Saya pinjem uang Pak Busro. Ya. Wes ngerti di duit ya disilei. Yo saya tahu suatu pasti orang duit gitu. Pasti orang disilei karena tidak punya uang. Makanya buat teman-teman ya, memang jadi orang tidak punya itu tidak enak. Ya, saya juga pernah merasakan. Makanya kenapa saya seperti ini? Ya karena saya pernah merasakan di bawah. Waktu di bawah ya ibaratnya disepelekan seperti itu sudah biasa. Makanya buat teman-teman yang masih berjuang, yang masih ingin merubah nasib, ya kita sama-sama berjuang di Milagros. Ya, Milagros itu sudah tempat perusahaan kita. Ya, yang pertama perusahaan Milagros izinnya lengkap, ada apli, sukelnya lengkap, ya kan. Jadi kita mau mengembangkan Milagros dimanapun
mudah. Terus yang kedua produknya air putih. Semua orang konsumsi air putih, dari anak kecil sampai orang dewasa. Modalnya nggak terlalu besar, betul nggak Bapak Ibu? Kalau usaha biasanya kan yang ditanya balik modalnya kapan? Nah ini balik modalnya 1 hari bisa balik modal, ya kan? Tergantung kita. Terus yang ketiga sistemnya sudah banyak teruji. Saya dulu tahu Pak Busro jalankan Milagros ya masih naik Honda Speci. Nah, siapa yang tahu Speci? Honda motor Speci ya, itu kenangan Pak Busro. Nah, tapi alhamdulillah sekarang ya dari Speci berjuang, terus akhirnya sekarang sudah punya Fortune. Dulu naiknya Calya sama Kia ya, sekarang sudah Fortuner sama Honda. Itu kan satu perubahan. Ya. Kalau orang bilang seperti ini, nasib wong beda-beda. Sebenarnya apa sih kata nasib itu? Nasib kan informasi yang kita dapatkan, ya kan? Nasib itu kan informasi yang kita dapatkan. Nah, informasi ini kita ambil mau kita ke positif atau hal negatif. Kalau kita sikapi dengan positif, informasi tadi, nasib tadi, ya otomatis nanti kita bisa nasibnya jadi manajer, nasibnya jadi polisi, nasibnya jadi tentara. Karena informasi yang kita dapatkan kita masukkan jadi sesuatu hal yang positif. Tapi kalau negatif, malah Milagros, wah tonggoku yuk gagal, ya kan? Tonggoku ra jalan, sing didelok sing ra jalan, sing jalan, alah Pak Busro, biar gagal terus nih Pak Busro, saya sukses, wis bejo. Ya sebenarnya gini ya. Kadang orang itu tidak melihat prosesnya. Padahal untuk menjadi sukses itu butuh kegagalan yang berulang. Jadi kalau buat teman-teman saat ini yang masih gagal sebenarnya nggak gagal, tapi itu proses. Nggak ada kegagalan, nggak ada. Yang ada adalah proses. Jadi kalau kata Pak Angga Pak Budi, tidak ada kata gagal, yang ada adalah sukses dan belajar. Artinya ketika hari ini Anda masih gagal, berarti Anda masih belajar. Nah, dulu saya juga demo seperti teman-teman. Teman-teman demo ya, demo. Saya juga sama. Saya demo Pak Busro. Ini ada saksinya. Saya demo Pak Busro bilang gini, "Halah, wis tahu." Go ke betadin bening. Wah, terus dia kan pernah jalankan bisnis air juga. Nah, kalau dulu saya kalau betadin dikasih air terus kita tiup. Nah, nanti kita tiup airnya jadi kuning lagi karena tubuh kita kan asam masuk ke airnya jadi asam. Nah, terus sama Pak Agus Purnama saya undang Pak Busro di hotel, ada Pak Agus, ada Pak David. Dia bilang, tahu Pak, sudah pernah Pak, saya kayak gini tuh, bisnis kayak gini sudah pernah. Ya udah dibetadin terus kasih Milagros sama Pak Busro ditiup. Blukuduk, dihitung 1, 2, 3, sampai 100 blukuk kuning. Wah iki luar biasa nih. Yes Mas, yes Pak, aku join. Terus join nih, duitnya ada duit. Angel. Terus ada dong seperti itu kan? Ada. Kalau seperti itu jangan ditinggal. Justru orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang semangat, antusias, tapi dia nggak punya modal. Makanya jangan Anda fokus sama orang yang punya modal saja. Kalau Anda fokus sama orang yang punya modal, dia hanya pelanggan. Tapi kalau orang-orang yang antusias biasanya tidak punya modal, justru dari situlah mereka mau jalan, mereka mau bergerak. Betul nggak Bapak Ibu? Ya Pak Busro, ya dulu, aduh Pak, iya, saya cuma batin ini, wah, podo-podo wong kiri, angel kira susah gitu. Wes ngundang wong, yo tak di duit, gitu. Ya kan, akhirnya ya gimana Pak, ini yaudah kita pinjem, akhirnya saya pinjem. Ya, waktu itu saya pinjem Pak David, ya kan, saya Pak Ulum, Pak Busro itu pinjem. Ya kan, berarti sport doang kirene, ya kan, tapi kita punya semangat, kita punya niat. Ya, saya dimodali. Ya kita nunggu ada dulu. Udah ada belum? Oh belum. Jauh ya. Ya, jadi saya dimodali Pak David 3, Pak Ulum 3, Pak Busro waktu itu 3 dus. Dah. Tapi orang yang dusa, cuman kartune tok.
Terus dosnya kon suruh beli sendiri di Semarang, cuma didaftarin tok. Waduh, ini modal kartu tok waktu itu ya. Ya udah, saya sikapi positif, alhamdulillah ya. Saya juga tidak tahu saya bisa seperti ini, ya kan? Karena jujur waktu itu yang saya pikirkan adalah bagaimana kita nunggu aja dulu ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi itulah perjalanan sekelumit yang dulu pernah kita rasakan. Jadi saya pernah merasakannya nggak punya uang, benar-benar nggak punya uang. Makanya saya pinjam Pak Busro. Tapi Pak Busro juga tidak minjemi karena juga nggak punya uang. Ya, jadi ya tapi berkat kita tidak punya uang itulah akhirnya kita berjuang. Ya, berjuang di Milagro.